Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamelina Laura Palipadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasional bank syariah. Ada beberapa poin yang akan saya bahas, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi dan tujuan bank syariah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam, dan tujuannya yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Poin yang kedua itu fungsi bank syariah. Di sini ada 4 fungsi, yaitu fungsi yang pertama fungsi manajer investasi, di mana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana, yaitu Sabibul Ma'al. Dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan kepada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Fungsi yang kedua itu fungsi investor, di mana sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Fungsi yang ketiga itu fungsi sosial, di mana fungsi sosial bank syariah ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada beberapa instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan instrumen Qardahul Hasan. Poin yang keempat, fungsi yang keempat yaitu fungsi jasa keuangan, di mana fungsi jasa keuangan ini dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan lain-lain sebagainya. Sistem operasional bank syariah seperti yang dilihat di gambar. Yang pertama itu sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Selanjutnya itu disalurkan pada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelolaan investasi, pembelian barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli, dan fee dari sewa berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Selanjutnya yaitu dibagi kepada nasabah, pemilik dana, atau penitip dana. Selanjutnya setelah melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran, bank syariah dalam sistem personal juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, dan sebagainya. Poin yang berikutnya itu prinsip dalam penghimpunan dana bank syariah. Di sini ada 2, yaitu dengan prinsip wadiah dan prinsip mudarabah. Kalau dengan prinsip wadiah ini berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan kapanpun si penitip menghendaki. Yang kedua itu prinsip mudarabah, di mana perjanjian atas suatu jenis kerjasama suatu usaha, di mana pihak pertama sebagai penyedia dana dan pihak kedua sebagai yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Poin berikutnya yaitu prinsip penyaluran dana bank syariah. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama itu prinsip jual beli, di mana prinsip jual beli ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama jual beli dengan skema murabaha, di mana jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Yang kedua itu jual beli dengan skema salam, di mana jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima, di mana skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedangkan yang bersangkutan kurang memiliki bargaining power dengan penjualan dibanding sekiranya pembeli barang dilakukan oleh bank. Yang ketiga itu jual beli dengan skema istiqna, di mana jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada jual beli yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjual dengan harga yang disepakati. Prinsip yang kedua itu prinsip investasi, di mana prinsip investasi juga terbagi menjadi 2, yaitu prinsip yang pertama itu investasi pada skema mudarabah, di mana
penyaluran dana dengan skema mudarabah ini sama dengan penghimpun dana. Yang keempat yaitu investasi dengan skema musyarakah, di mana kerjasama investasi pada pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Prinsip yang ketiga itu prinsip sewa. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu sewa dengan skema ijarah, di mana transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disepakati. Yang kedua itu skema dengan skema ijarah mutahiyah bitamlik, di mana transaksi sewa menyewa ini antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Poin selanjutnya itu prinsip dalam melakukan fungsi jasa keuangan perbankan. Di sini ada 5, yaitu prinsip yang pertama itu prinsip wakalah, di mana penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dalam konteks ini pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Yang kedua itu prinsip kafalah, di mana jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Prinsip yang ketiga itu hawalah, di mana pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya. Prinsip yang keempat itu prinsip syarf, di mana prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Prinsip terakhir itu prinsip ijarah, di mana prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah, di mana ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. Poin terakhir yaitu larangan bagi bank syariah. Di sini ada 4 larangan, yaitu yang pertama melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga melakukan penyertaan modal kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS. Yang keempat atau yang terakhir itu melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi sistem operasional bank syariah. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi.